Pembahasan kita tadi adalah puasa di bulan Rajab itu apa niatnya? Ya, yang tidak ada niatnya, tidak ada contoh niatnya adalah sahaja aku puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala. Puasa sunat ada, tapi tidak diharuskan, bukan tidak boleh, tidak diharuskan meniat bulan Rajab. Maka tapi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membuat pembelaan bagi orang yang sudah mentradisi puasa sunat 2 bulan berturut-turut sebelum Ramadan, bila tidak khawatir dirinya tidak sanggup mengerjakan Ramadan, tidak masalah, itu kembali kepada kebiasaan, kata beliau. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Adalah ittiba, kata para ulama, bukan ibtida. Jadi dari sisi ittiba, untuk ibadat ini ketika sudah ada contoh berlaku di semua tempat, di semua waktu, dan untuk semua orang, sampai ada dalil khusus yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Ketika Allah perintahkan berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berlaku untuk laki-laki, untuk perempuan, orang tua, dewasa, dan anak kecil, berlaku dalam masjid, di luar masjid, berlaku di dalam salat dan di luar salat. Ketika Rasulullah menganjurkan untuk berjabat tangan, 2 orang mukmin bertemu dan berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosa mereka berdua sampai mereka berpisah. Perintahnya umum, berlaku untuk semua orang Islam, laki-laki dan perempuan, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid, setelah salat atau di waktu-waktu yang lain, kecuali di dalam salat. Pengecualian itu karena ada dalilnya. Maka termasuklah pada bab puasa. Puasa sunat itu disunnatkan di semua tempat, di semua waktu yang mungkin untuk berpuasa, dan pada semua orang yang mungkin untuk berpuasa. Ada orang yang tidak mungkin, orang perempuan dalam keadaan menstruasi dan nifas tidak mungkin puasa, maka kalau di ngotot berpuasa akan berdosa. Ada waktu yang tidak mungkin, dalam setahun 5 hari haram berpuasa, 1 Syawal, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah haram berpuasa. Ada hari-hari yang dimakruhkan berpuasa, seperti berpuasa pada hari Syak, tanggal 30 Sya'ban. Ragu, ini sudah 1 Ramadan ataukah masih di bulan Sya'ban. Seperti mengkhususkan puasa sunat di hari Sabtu saja. Sudah ada keterangan tentang makruhnya mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa sunat. Selain dari waktu tersebut, berlaku puasa sunat setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Maka ada ketentuan dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah, tidak pernah Nabi berpuasa 1 bulan penuh seperti puasa beliau di bulan Ramadan. Jadi terjadilah pendapat para ulama menyatakan puasa sunat 1 bulan penuh di bulan Sya'ban dan puasa sunat 1 bulan penuh di bulan Rajab itu hukumnya makruh. Apalagi berpuasa sunat 2 bulan berturut-turut dilanjut dengan bulan Ramadan, lebih makruh lagi. Alasan jumhur ulama, karena orang yang mendahului puasa 2 bulan berturut-turut dikhawatirkan menjadi lemah dari melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tapi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membuat pembelaan bagi orang yang sudah mentradisi puasa sunat 2 bulan berturut-turut sebelum Ramadan, bila tidak khawatir dirinya tidak sanggup mengerjakan Ramadan, tidak masalah, itu kembali kepada kebiasaan, kata beliau. Maka terkait dengan bulan Rajab, bahwa ada yang mau berpuasa sunat sepanjang bulan Rajab, kembali kepada 2 khilaf tadi. Imam Al-Ghazali menyatakan boleh bila tidak mengganggu kemampuan berpuasa Ramadan. Jumhur ulama menyatakan makruh berpuasa 1 bulan penuh
kecuali berbuka beberapa hari di bulan Rajab. Yang jadi pembahasan kita tadi adalah puasa di bulan Rajab itu apa niatnya? Ya, yang tidak ada niatnya, tidak ada contoh niatnya adalah sahaja aku puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala. Puasa sunat ada, tapi tidak diharuskan, bukan tidak boleh, tidak diharuskan meniat bulan Rajab. Maka ada pilihan puasa Senin dan Kamis, ada puasa hari putih, ada puasa hari hitam, ada puasa yang berselang-selang hari, atau berpuasa setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dengan memperhatikan riwayat Ummul Mukminin Aisyah tadi, berbuka 1-2 hari di dalam bulan tersebut. Niatnya hanya niat puasa sunat saja. Saja aku puasa sunat esok hari karena Allah Ta'ala. Kebetulan besok Senin, aku niat puasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Nah besok Selasa, apa niatnya? Gak ada niat puasa sunat hari Selasa, dan tidak ada niat puasa sunat bulan Rajab. Yang ada adalah niat puasa sunat. Saja aku puasa sunat esok karena Allah Ta'ala. Dan lebih bagus lagi, apabila di waktu-waktu yang lalu ada puasa wajib yang kita tinggalkan, baik secara sengaja ataupun tidak, kenapa tidak mengqadha saja puasa wajib tersebut? Aku niat qadha puasa fardu Ramadan besok karena Allah Ta'ala. Maka daripada hanya sekedar puasa sunat, lebih baik meniatkan ganti puasa wajib yang telah berlalu di waktu-waktu yang silam. Jadi yang kita ingin luruskan tadi, tidak ada puasa sunat yang namanya puasa sunat Rajab. Yang ada adalah puasa sunat dan terjadi di bulan Rajab. Karena kedudukannya di bulan Rajab, menjadi istimewalah fadilah puasa sunat tersebut. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali di dalam bab Asrarus Siyam, beliau katakan puasa 1 hari di bulan haram fadilahnya seperti 30 hari pada selain bulan haram dan bulan Ramadan. Berpuasa 1 hari di bulan Ramadan fadilahnya seperti 30 hari di bulan haram. Maka kalau di bulan Syawal saja yang bulan biasa kita berpuasa sunat 6 hari, kenapa tidak di bulan Rajab ini kita berpuasa minimal juga 6 hari seperti di bulan Syawal? Tapi tentu saja fadilah di bulan Rajab lebih tinggi daripada di bulan Syawal. Ada hadis Nabi yang menyebutkan fadilah puasa 10 hari, 9 hari, 8 hari, 7 hari dan seterusnya di bulan Rajab. Yang harus dipahami adalah fadilah yang dimaksud tidak mensyaratkan puasanya berturut-turut 1 sampai 10, 1 sampai 9. Yang diinginkan adalah adanya praktek puasa di bulan Rajab dalam jumlah tersebut, 10 hari, 9 hari, 8 hari dan seterusnya. Sama seperti pemahaman puasa 6 hari di bulan Syawal. Bukan puasa berturut-turut 6 hari di bulan Syawal, tetapi ada puasa di bulan Syawal 6 hari. Maka dalam hadis Nabi katakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana ka shiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka adalah seperti orang yang berpuasa setahun. Tapi kenyataannya masyarakat kita mempraktikkan puasa Syawal 6 hari dan berturut-turut. Begitu selesai hari raya hari ini, besok langsung puasa. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Sah-sah saja. Hanya saja bermasalah dengan tradisi kita. Di bulan Syawal di awal-awal itu adalah waktu silaturahmi. Kerabat yang merantau pulang kampung mudik dengan pertaruhan nyawa dan juga biaya yang besar dengan tujuan sampai kampung bersilaturahmi. Sayangnya orang yang mau dikunjungi sedang puasa, dan orang yang puasa cenderung tidak ingin menerima tamu, maka pintu ditutup berikut dengan pintu pagar, sendal dan sepatu masuk ke dalam. Untung tidak ditulis tidak menerima tamu. Ya, tapi karena tamu terlanjur datang, maka terpaksalah diterima tamu. Tentu saja kita muliakan dengan suguhan makanan dan minuman. Tamu yang disuguhkan makan dan minum dengan etikanya tentu juga ikut menawar, Pak yuk kita minum sama-sama. Tuan rumahnya menjawab, oh mamlake mah kamu foto ronya. Tentu saja kenikmatan bersilaturahmi itu hilang. Nggak nyaman makan dan minum di hadapan tuan rumah yang sedang puasa. Dan tentu saja tamu itu tidak mungkin berharap disuguhkan makan siang karena tuan rumah sedang berpuasa. Yang kedua, kalau sudah berpuasa di bulan Syawal, sudah tentu besar kemungkinan tidak akan bertamu.
Kalaupun ngotot hanya bertamu saja dengan tetap memelihara puasa, terjadi masalah yang lain. Saya sedang puasa di awal bulan Syawal, datang bertamu. Tuan rumah yang menerima saya tentu bersusah payah menyuguhkan makanan dan minuman sebagai bahagian dari adab memuliakan tamu. Disuguhkan air berikut dengan sirup cap patung kalau di Aceh. Kalau bukan cap patung, pulang peng. Karena sedang terik matahari, ditambah dengan es batu. Karena enggak ada palu, dihantam ke dinding, retak dindingnya. Dimasukkan ke dalam gelas, disuguhkan ke tamu. Begitu sampai di depan saya, silakan JP Ustaz. Lalu dengan santainya saya melaki mahlun tuan puatu. Bayangkan perasaan tuan rumah, bintih katilup gelah kabekah tirup karugo jame puasa. Akhirnya silaturahmi itu berubah menjadi kemurkaan. Maka inilah adab-adab yang harus diperhatikan, bukan tidak boleh berpuasa. Maka Nabi mencontohkan, walaupun beliau sudah niat puasa sunat, begitu ada makanan beliau berbuka. Maka yang sudah niat puasa sunat, lewat di depan warung kopi, diajak singgah minum, minum saja, alhamdulillah. Karena kalau menolak, tentu harus ada penjelasan. Bukan hanya JP, ilan tuan puasa. Bagi orang yang jarang-jarang puasa sunat, begitu menyatakan diri puasa, maka telinganya naik sebelah, timbul perasaan riak, taat ke uronyo. Orang yang riak hilang pahala, hana merumpok, pahala hana, rugi 2 kali. Atau kalau begitu berbohong saja, melaki akali je kopi benar, berbohong dosa, puasa sunat, engkai lahap long. Maka ada hal-hal yang harus dipelihara antara fadilah, manfaat dan mudarat. Jadi yang ingin kita jelaskan tadi, niat puasa sunat Rajab itu yang tidak ada. Maka berpuasalah dengan niat puasa sunat ataupun qada puasa wajib, ataupun menunaikan nazar dari puasa yang sudah kita niatkan. Demikian Bang Iji. Terima kasih. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu pula kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين رب العالمين. هدانا الله إياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.